Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin dan Bapak Ibu pelajari ini membuat semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin dewasa, semakin peka, semakin tahu bagaimana bersikap, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena tujuan akhir dari kekristenan dalam menjadi serupa, segambar dengan Tuhan tentunya. Tapi banyak orang berhenti sampai sekedar percaya saja, tidak beranjak dewasa. Dan ketika ngadepin masalah persoalan, akan ketahuan aslinya, dewasa apa tidak. Sehingga banyak menggantungkan dirinya pada hamba Tuhan. Bapak Ibu, kekristenanmu tidak tergantung pada pendeta. Pendeta hanya ngajarin ketika engkau mengalami kelahiran baru, ngajarin kenal Tuhan. Pendeta, hamba Tuhan itu ngajari, mendidik, membuat engkau dewasa di dalam Kristus. Bukan menarik engkau dekat dengan dia, tapi membuat engkau semakin dewasa, ngalami kepenuhan dengan Kristus, sehingga tahu bagaimana bertindak, bagaimana bersikap. Hidupmu tidak tergantung pada pendeta, hidupmu tidak tergantung pada gembalamu, hidupmu tidak tergantung pada orang lain, hidupmu bergantung sama Tuhan. Ketika engkau dewasa di dalam Kristus, engkau tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu harus perbuat. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih bergantung sama pendeta, masih butuh dilayanin terus, dikonselingin terus, artinya engkau nggak dewasa secara rohani. Justru kekristenan yang sejati setelah engkau lahir baru memang harus dimuridkan oleh hamba Tuhan, dididik, dimentorin, dan semakin dewasa, semakin ngerti kebenaran firman Tuhan, akhirnya tidak hanya berhenti sampai dimuridkan, dan mulai perlahan-lahan Bapak Ibu dipercayakan memuridkan orang lain, semakin dewasa. Bapak Ibu meski tahu tujuannya hamba Tuhan itu memperlengkapi orang-orang kudus untuk pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu kalau baca nanti di Efesus mulai pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-11, Tuhan itu memberikan para rasul, para nabi, ini para jawatan pelayanan ini, jawatan kerasulan, jawatan kenabian, para penginjil, para gembala, para guru, itu tujuannya untuk memperlengkapi orang kudus di ayat yang ke-12-nya di Efesus pasal yang keempat, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi hamba Tuhan itu tugasnya memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini hanya sekedar dilayanin terus bertahun-tahun ke gereja, hanya dilayanin terus, dikonselingin terus, Bapak Ibu tidak dewasa secara rohani. Sudah bertahun-tahun ke gereja, kerjaannya marah, ngambekan, tersinggungan, teriak, histeris, nggak tahu bagaimana bertindak, nggak tahu bagaimana bersikap, bagaimana nggak tahu harus pakai ayat yang mana, pakai pasal yang mana ketika ngadepin tantangan, dan yang dicari hanya pendeta, artinya engkau nggak dewasa secara rohani. Tapi ketika engkau dewasa secara rohani, diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan yang memuridkan, yang mementorin hidupmu, lama-lama kamu diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ketika Bapak Ibu lahir baru memang harus dimuridkan, harus dididik, diajarin kebenaran sampai Bapak Ibu dewasa. Ketika dewasa Bapak Ibu dilengkapin untuk pekerjaan pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus. Dan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu harus dewasa penuh dan bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu harus mengalami kepenuhan Kristus, bertumbuh ke arah Kristus. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Yang tahu Bapak Ibu serupa segambar dengan Kristus adalah dirimu, berkaca sama firman. Kalau Bapak Ibu berkaca sama firman, masih banyak tertemplak, masih banyak kekurangan, dan izinkan Roh Kudus menyelidikin sampai kedalaman batinmu. Ketika Roh Kudus menyelidikin masih banyak kekurangan dan kelemahan, artinya kita perlu berubah setiap hari sampai ke arah kepenuhan Kristus, sampai kita bertumbuh dewasa penuh. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini
isi hidupmu hanya trouble terus, isi hidupmu hanya bermasalah terus, isi hidupmu hanya kacau terus, artinya engkau belum dewasa di dalam Kristus. Memang perlu waktu, perlu proses untuk bertumbuh secara rohani. Makanya harus memiliki kerinduan, harus memiliki rasa haus dan lapar. Ketika Bapak Ibu memiliki kerinduan, memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, Bapak Ibu pingin kenal Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan firman, Bapak Ibu harus dimuridkan, memang harus dimuridkan, tapi tidak terus dimuridkan. Bapak Ibu semakin dimuridkan, semakin ngerti firman Tuhan, semakin tahu bagaimana harus bertindak, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus memutuskan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Semakin dewasa, semakin ngerti panggilan Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak hanya sekedar disuapin terus, tapi engkau bertumbuh ke arah Kristus sepenuhnya dan akhirnya engkau memuridkan banyak orang. Sekarang kita lihat di Ibrani pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Ini tipe orang Kristen yang tidak dewasa di dalam roh. Ani, kekristenannya cetek, dangkal, tidak bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Harusnya Tuhan percayakan perkara yang besar, tapi tidak bisa dipercayakan karena sukar untuk dijelaskan, bebal, gak mudeng-mudeng, gak ngerti-ngerti, dan lamban dalam hal mendengarkan. Ini orang tipe Kristen, bertahun-tahun ke gereja, tapi tidak berubah kelakuannya. Sikapnya tetap buruk, gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, maunya menang sendiri, karakternya tambah jelek. Bapak Ibu, ada yang salah dengan hidupmu kalau engkau tambah hari tambah jelek kelakuanmu. Kalau tambah hari tambah buruk sikapmu dan tindakanmu, engkau perlu bertobat dan berubah, sungguh-sungguh bertobat dan berubah. Artinya engkau belum dewasa di dalam Tuhan. Masih pingin pujian, masih pingin nonjol di depan, masih pingin diakui, masih pingin dihormatin, masih pingin dapat tepuk tangan, pingin merasa paling hebat. Kalau orang gak akuin, kalau orang gak puji, tersinggung, marah, itu tipe orang Kristen yang belum dewasa secara rohani. Tidak peduli kamu punya gelar pendeta, kamu punya jabatan penilik jemaat, diaken mungkin. Tidak peduli engkau mungkin punya jabatan gereja. Kalau fokus sama dirimu sendiri, pingin dapat pujian, dapat pengakuan, dapat pengagungan, dapat tepuk tangan dari orang lain, artinya engkau perlu mati terhadap dirimu sendiri dan menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Makanya kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Perhatikan di ayat yang ke-12-nya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kalau dilihat dari waktu, sudut waktu, sudah tua mungkin, di atas 20 tahun, mungkin di atas 30 tahun, atas 40 tahun, atas 50 tahun, mungkin 70 tahun lebih. Ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nggak bisa diajarin keras. Tersinggung dengerin khotbah, saya marah, tersinggung. Pendeta kok galak kayak begitu, firmannya terlalu keras. Ini nggak cocok. Ya kalau kamu nggak cocok dengan khotbah saya, cari pendeta yang lain yang lebih cocok. Mungkin kau bertumbuh di dalam Kristus. Dan saya bersyukur kalau Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan, kamu tersinggung. Artinya firman ini tembus sampai kedalaman batinmu. Bapak Ibu kalau nggak cocok sama saya, cari pendeta yang lain. Mungkin pendeta yang lain itu membuat kamu bertumbuh. Memang tujuannya hamba Tuhan itu membuat umat Tuhan itu bertumbuh. Caranya hamba Tuhan, dipakainya hamba Tuhan itu berbeda satu dengan yang lain. Mungkin saya dipakainya terus terang, sering ngomong blak-blakan, to the point, sehingga menyinggung, tak dibalut dengan kata-kata manis. Ini saya apa adanya. Mungkin Bapak Ibu perlu bertemu dengan gembalamu yang lebih manis mungkin, atau hamba Tuhan yang lebih manis. Tidak apa-apa, semuanya dipakai Tuhan untuk memperlengkapi orang kudus. Semua hamba Tuhan itu punya panggilan masing-masing. Tujuannya hamba Tuhan itu bukan menarik jemaat kepada dirinya sendiri, tapi memperlengkapi orang-orang kudusnya menjadi orang-orang yang akan terlibat pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus, membuat jemaat itu dewasa. Makanya Bapak Ibu, kalau nggak dewasa dengan pengajaran yang saya sampaikan, kamu malah tersinggung, sakit hati dengan khotbah saya, cari pendeta lain. Mungkin dengan pendeta lain kamu lebih
aman, kamu lebih bisa masuk firman-Nya, kamu boleh bertumbuh. Tujuannya satu, bertumbuh, dewasa, ngalami kepenuhan Kristus, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kenapa sih banyak orang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran? Karena tidak dewasa. Diuming-imingin perkara-perkara yang kelihatannya rohani padahal kedagingan. Tertipu, mudah tertipu karena nggak dewasa, nggak pinter membedakan pengajaran yang benar apa yang tidak. Hanya ngikut arus saja. Orang yang dewasa itu, dia memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicakannya yang menyesatkan. Karena ada hamba Tuhan yang punya permainan palsu yang licik. Kelihatannya sih pelayanan, kelihatannya untuk kemuliaan nama Tuhan, ternyata untuk kemuliaan dirinya sendiri. Nah, kalau tidak kita ngerti ini, kita akan mudah terombang-ambing. Bapak Ibu, nanti kalau engkau dewasa di dalam Kristus, saya berdoa Bapak Ibu rajin dengerin apa yang saya sampaikan. Engkau semakin dewasa di dalam Kristus, engkau semakin diberikan roh bagaimana membedakan ini yang benar dan ini yang tidak. Ini yang berkenan di hadapan Tuhan dan tidak. Karena orang semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus, tahu mana yang berkenan, mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Yang baik toh, yang berkenan, atau yang sempurna di hadapan Tuhan, semakin tahu membedakan. Jadi tidak perlu lagi diombang-ambingkan karena apa? Tahu ini yang nggak benar. Tetapi kalau Bapak Ibu nggak bertumbuh dewasa di dalam Kristus, kamu nggak tahu apa yang harus kamu perbuat, engkau nggak ngerti apa yang harus kamu lakukan. Jadi orang Kristen pelongo-pelongo di gereja, duduk di gereja, senangnya ngumpulin pendeta-pendeta hebat, dengerin khotbah pendeta, tetapi tidak bertumbuh secara rohani. Terlihat dari mana? Kelakuannya, sikapnya jelek, buruk, kelakuannya tidak benar di hadapan Tuhan. Hari ini belajar memberi hatimu bertumbuh ke arah Kristus. Semakin hari semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Tidak mudah disesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Bapak Ibu akan semakin teguh berpegang kebenaran kalau Bapak Ibu dewasa di dalam Tuhan. Ngerti pakai ayat yang mana, ngerti pakai pasal yang mana. Di dalam kasih bertumbuh terus segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tujuannya kekristenan semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Karaktermu, sikapmu, tindakanmu, kelakuanmu semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Orang-orang di sekitarmu bisa melihat itu. Tapi Bapak Ibu, kalau engkau Kristen hanya minggu ke gereja toh, dengerin khotbah pendeta mungkin 45 menit, sisanya ada pengumuman, ada nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Kamu nggak ngerti firman, pulang hidupmu hanya selama seminggu dengerin khotbahnya 45 menit. Kamu nggak belajar firman, kamu nggak merenungkan firman, kamu nggak dimuridkan, kamu nggak diajarin. Bagaimana mungkin bisa bertumbuh ke arah Kristus? Ya tidak heran kelakuanmu nggak jauh beda dengan orang dunia. Kenapa orang Kristen kelakuannya nggak jauh beda dengan orang dunia? Karena tidak bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Bapak Ibu harus dimuridkan. Setelah dimuridkan engkau dewasa. Setelah dewasa engkau tahu tugasmu, engkau tahu panggilan hidupmu untuk memuridkan orang lain. Tidak lagi bergantung pada hamba Tuhan dikonselingin terus. Saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang minta konseling dari tahun ke tahun. Nggak ada perubahan. Nggak tahu bagaimana bersikap. Tidak tahu harus bertindak seperti apa. Ruwet hidupnya. Muter-muter terus dalam persoalan yang sama. Dalam dosa yang sama. Tidak pernah mengalami kemenangan. Padahal kekristenan itu berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan kok. Tapi hanya muter di area yang sama. Isinya ribut. Tidak heran orang-orang kayak begini tidak bisa dipercayakan hal yang lebih besar. Seperti di Ibrani pasal yang kelima, yang 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi sukar untuk dijelaskan karena kamu lamban dalam hal mendengar. Ini intinya sebenarnya Paulus mau ngomong kamu tuh terlalu bodoh. Gak dewasa seperti anak-anak. Gak ngerti perkara rohani. Ribut perkara-perkara yang gak penting, yang gak kekal. Memang kita harus bertanggung jawab selama tinggal di bumi, bekerja dan bertanggung jawab. Tapi fokus kita bukan di situ. Bapak Ibu, sehebat apapun orangnya, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, dia butuh Tuhan. Dia butuh kenal Tuhan. Dia butuh ngalami Tuhan.
butuh bertumbuh ke arah Kristus kok. Semua orang butuh Tuhan kok. Makanya semakin engkau kenal Tuhan, semakin engkau ngerti, bisa dipercayakan perkara yang lebih besar. Bukan muter di area-area daging, di area-area dangkal yang hanya mementingkan dirimu sendiri. Kalau dilihat dari sudut umur, sudut waktu, harusnya ngajar tapi masih diajar. Diajarnya hal-hal dasar lagi. Artinya kan nggak bertumbuh, nggak ada perubahan hidupnya. Masih perlu susu, diajarin hal yang keras, diajarin perkara-perkara yang dalam, keintiman kedalaman nggak nyampe. Diajarin mengampuni berat rasanya. Diajarinya maunya yang enak-enak, yang enak didengar telinga. Bapak Ibu, kalau engkau suka mendengar pengajaran yang enakkan telingamu, itu tandanya engkau nggak bertumbuh secara rohani. Makananmu masih susu, maunya dipuji terus, maunya dihibur terus, maunya diempok-empok terus, maunya disayang terus. Engkau harus bertumbuh ke arah dewasa loh. Engkau perlu makanan keras, membuat ototmu semakin terbentuk, tulangmu semakin bertumbuh. Perlu makanan keras, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia anak kecil. Artinya engkau masih anak kecil, belum dewasa. Anak kecil bagaimana bisa dipercayakan perkara besar? Anak kecil isinya main-main tok, isinya hanya nyenengin diri sendiri, fokusnya pada diri sendiri. Tapi orang dewasa tahu tujuan hidupnya apa, meski ngapain. Kalau Kristen yang dewasa, dia tahu loh harus berbuat bagaimana, harus bersikap seperti apa. Tapi anak kecil isinya main-main. Nanti ketika mainannya direbut orang lain, marah. Ketika nggak disapa, marah. Ketika ngadapin tantangan, nangis. Ini orang model-model memang masih anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Semakin kamu dewasa, kamu semakin tahu membedakan ini yang benar dan ini yang nggak benar. Ini yang murni di hadapan Tuhan dan ini yang palsu. Ini yang berkenan di hadapan Tuhan dan ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak tahu bagaimana harus bertindak, bersikap, belajar terus bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Bapak Ibu masih perlu dimuridkan, belajar dimuridkan. Karena engkau masih anak-anak, perlu dimuridkan. Engkau terus beranjak menjadi dewasa, bertumbuh dewasa. Ketika engkau dewasa semakin powerful, engkau tahu harus bertindak seperti apa. Engkau harus bersikap seperti apa. Akhirnya engkau menjadi orang yang semakin hari semakin dipercayakan perkara-perkara ilahi di hadapan Tuhan. Perhatikan di Ibrani pasal yang ke-6 ayat pertama. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ini kita mesti beranjak nih dari asas dasar nih. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan, perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Itu udah lewat. Orang dewasa rohani yang dikejar bukan lagi, oh aku mesti bertobat ini, udah lewat. Engkau setiap hari bertobat, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Akhirnya yang kamu kejar bagaimana berkenan setiap hari di hadapan Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana membangun keintiman. Bagaimana mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Levelnya sudah berbeda. Kalau Bapak Ibu masih sering ribut terus, sering marah, sering tersinggung, sering nyalain orang lain, cari kambing hitam, cari pembenaran diri, pingin diakui, pingin dipuji, pingin dapat penghormatan, pingin dipandang orang, kamu belum bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Orang yang bertumbuh ke arah Kristus semakin mati terhadap dirinya sendiri. Dia tidak butuh lagi pengakuan. Dia tidak lagi butuh pujian. Yang dikejarannya nyenangin hati Tuhan. Bagaimana dalam sikap dan tindakan sepanjang hari ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Dalam kelakuan, dalam semua keputusannya, kira-kira nama Tuhan dipermuliakan apa tidak. Dia tidak lagi fokus pada dirinya sendiri. Orang yang dewasa, dia fokus dengan tujuan Tuhan. Dia nggak lagi fokus bagaimana dapat pujian, dapat pengakuan. Dia tahu persis yang dilayani Tuhan. Dia tahu persis apa yang harus dikerjakan dan dilakukan. Dia tahu persis bagaimana harus bertindak dan bersikap. Orang yang dewasa secara rohani, dia bertindak tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Bapak Ibu, coba cek dirimu sendiri seperti apa di hadapan Tuhan. Hari ini, apakah masih berputar-putar di area yang sama?
Dikit-dikit cari pendeta, minta ditumpangi tangan, didoakan. Padahal kamu sendiri bisa berdoa di hadapan Tuhan. Dikit-dikit nyari pendeta, pendeta terkenal, diajak makan, ngumpulin pendeta. Itu gak akan membuat kamu dewasa secara rohani. Kamu perlu bergaul intim dengan Tuhan setiap hari. Kamu perlu menyelaraskan pikiranmu, tindakanmu sesuai dengan firman. Itu yang akan membuat hidupmu dewasa di dalam Kristus. Berjalan terus sesuai firman, bertindak terus sesuai firman. Itu yang akan membuat hidupmu semakin powerful di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hanya muter di area yang sama, jatuh dalam dosa, dalam pelanggaran, dalam sakit hati, artinya engkau perlu berubah sungguh-sungguh. Hari ini pastikan engkau beranjak dewasa ke arah Yesus Kristus, karaktermu berubah. Makanya tugas pendeta itu membuat umat Tuhan bertumbuh menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan ngikat jemaat bergantung pada pendetanya. Bukan mengikat jemaat kasih jabatan di gereja supaya nggak lari kemana-mana, tapi nggak dewasa dari tahun ke tahun. Tugasnya gembala sidang, tugasnya pelayan Tuhan, tugasnya para pendeta membuat jemaatmu bertumbuh dewasa ke arah Yesus Kristus Tuhan, sehingga dia tahu bagaimana bertindak, sehingga dia tahu bagaimana bersikap, sehingga dia tahu bagaimana berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sampai garis akhir hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau Bapak Ibu diikat gembalamu, dikasih jabatan supaya kamu nggak kemana-mana dan uangmu nggak kemana-mana, itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan pelayan palsu, jangan-jangan gembala palsu. Apalagi kalau kamu dekat-dekat pendeta dan pendeta itu nggak membuat kamu bertumbuh ke arah Kristus, hanya nyenengin telingamu, perlu dipertanyakan. Hamba Tuhan yang benar itu ya, membuat semua orang yang dekat dengan dia semakin kenal Tuhan, semakin membawa orang dekat dengan Yesus Kristus Tuhan, bukan dekat dengan pribadi pendeta itu sendiri. Kalau hari ini kondisi rohanimu tidak bertumbuh secara rohani, tidak dewasa secara rohani, Bayu perlu bertobat dan berubah. Banyak hal yang harus diubahkan supaya hidupmu semakin serupa segambar dengan Tuhan. Perjalanan kekristenan kita harus berubah ke arah Yesus Kristus, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bagaimana dewasa rohanimu hari ini? Bagaimana standar kekristenanmu hari ini? Masih anak-anak, masih bayi rohani yang gampang amuan, gampang tersinggung. Kalau nggak sepaham, kalau nggak sejalan, nggak sepikir dengan kamu, kamu marah, masih suka jegal orang lain, masih suka merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain. Artinya engkau belum dewasa di dalam Tuhan. Belajar bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Hidupmu akan semakin diubahkan, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Engkau mati terhadap dirimu sendiri. Engkau tahu dan bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Dalam sikap dan tindakanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam sikap dan tindakanmu, apa yang kamu kerjakan, kamu lakukan tepat seperti yang firman katakan. Hidupmu tidak hanya dikonselingin pendeta, nyari pendeta minta dinubuatin, nyari pendeta minta didoakan. Pendeta bukan jasa titipan doa. Bapak Ibu bisa bergaul sendiri dengan Tuhan, Bapak Ibu bisa bertumbuh sendiri dengan Kristus. Semakin dewasa, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan hidupmu akan memuridkan banyak orang, memulihkan banyak orang. Amin. Apa yang kita pelajari ini, saya berdoa nempel sampai kedalaman batinmu, sehingga engkau bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Kalau hari ini masih bergantung sama orang, kamu butuh membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan yang jadi sumbermu. Engkau harus dewasa, memang harus dimuridkan. Kalau belum dewasa memang harus dimuridkan, harus dimentorin. Tapi engkau nggak hanya berhenti sampai dimentorin. Suatu hari engkau akan mementorin orang lain. Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami meteraikan firman dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, firman menjadi kehidupan. Dan namamu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dijamah, dipulihkan Tuhan. Dan namamu berdoa bahwa setiap orang yang mendengar firman yang bersama dewasa di arah Yesus Kristus Tuhan, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan.
Kami mau berikan hati kami, pikiran kami, seluruhnya untuk Engkau. Terus bimbing, urapi, buat kami semakin berubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Hamba mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau pulih, jadilah Engkau sembuh, jadi sehat, sempurna seperti sedia kala. Bagimu segala pujian, hormat, pengakuan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.